Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Mayang Pramesti. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Ibu dosen Yeni Solviah, serta saya sedikit menjelaskan mengenai perkembangan anak usia dini berusia 3 tahun. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan menuju kedewasaan intelektual, sosial, emosi, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu merupakan tujuan dan penyelenggaraan dari sebuah pendidikan. Tujuan dapat terwujud dengan upaya bahwa setiap warga negara memiliki hal yang sama untuk mendapat kecerdasan melalui pendidikan dan pengajaran. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia dengan 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani agar anak memiliki kesiapan mental dalam memasuki pendidikan selanjutnya. Nah, kemudian, menu pendidikan yang diberikan kepada anak di rentang usia taman kanak-kanak maupun TK tidak dibenarkan seperti anak usia dengan diajak menulis dan berhitung, akan tetapi lebih kepada pengenalan angka dan huruf melalui bermain. Oleh sebab itu, mereka diberikan menu pendidikan yang sederhana dalam bentuk permainan yang menyenangkan, namun tetap efektif, guna menumbuh kembangkan kemampuan dasar anak baik fisik maupun non-fisik. Salah satu kemampuan yang dikembangkan di taman kanak-kanak ataupun TK adalah kemampuan kognitif. Perkembangan kognitif anak dapat diberikan dengan berbagai macam kemampuan, seperti kemampuan matematika, mengenal angka, warna, dan mengurutkan gambar. Mengenalkan angka, warna, dan mengurutkan gambar atau puzzle ini sangat penting dalam meningkatkan kemampuan kognitif, karena melalui permainan yang telah dibuat, anak sudah mempunyai rasa suka dan senang dengan matematika itu sendiri, dan nantinya akan meningkatkan aspek kognitifnya. Dengan kata lain, permainan ini di taman kanak-kanak ataupun TK diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan dasar, sehingga untuk memasuki kepada tahap perkembangan yang selanjutnya, anak telah siap dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan ilmu yang akan diperoleh di sekolah dasar. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud dengan anak usia dini? Anak usia dini merupakan sekelompok individu yang berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun. Definisi anak usia dini ini merupakan kelompok manusia yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Anak usia dini adalah sekelompok individu yang unik, di mana ia memiliki pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, kreativitas, bahasa, dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak usia dini adalah sekelompok individu yang berada pada rentang usia 0 sampai 8 tahun, di mana pada masa ini anak berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Nah, kemudian dalam hasil laporan pengamatan yang telah saya lakukan terhadap anak usia 3 tahun, anak tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anak bersifat unik. Yang kedua, anak bersifat egosentris. Yang ketiga, anak bersifat aktif dan bergerak. Kemudian yang keempat, anak tersebut memiliki rasa keingintahuan yang sangat besar. Kemudian yang kelima, anak tersebut bersifat eksploratif dan memiliki jiwa berpetualang. Kemudian yang keenam, anak tersebut dapat mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan. Kemudian yang ketujuh,
anak senang dan kaya dengan fantasi ataupun senang dengan dunia khayalannya. Kemudian yang kedelapan, anak tersebut masih mudah frustasi. Kemudian yang kesembilan, anak masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu. Artinya, anak tersebut sangat cepat dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang ke-10, anak tersebut memiliki daya perhatian yang sangat pendek. Kemudian yang ke-11, anak bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman. Kemudian yang terakhir, anak semakin menunjukkan minatnya terhadap teman. Nah, dapat kita lihat bahwa pada bukti dokumentasi laporan terhadap perkembangan anak usia dini pada butir pertama, yaitu harga diri, terlihat bahwa seorang anak telah mengajak anak-anak lain untuk bermain. Kemudian, dilanjut dengan butir yang kedua, terdapat perkembangan emosional. Terlihat bahwa anak selalu tersenyum, terlihat bahagia sepanjang waktu. Kemudian yang ketiga, yaitu ada permainan sosial, di mana seorang anak bermain sendirian dengan mainan atau material yang serupa. Kemudian yang keempat, yaitu ada perilaku prososial, di mana seorang anak telah memberikan sesuatu kepada anak lain. Kemudian yang kelima, yaitu perkembangan motorik besar, di mana seorang anak telah melakukan melompat dengan kaki secara bersamaan. Kemudian yang keenam, ada perkembangan motorik kecil, di mana terlihat seorang anak telah mampu untuk mengerjakan tugasnya sendiri dengan menggunakan alat gambar atau tulis dengan baik. Kemudian yang ketujuh, yaitu ada perkembangan kognitif, di mana terlihat seorang anak di situ telah menghitung hafalan dari 1 hingga 20. Dan kemudian butir yang terakhir, yaitu ke-8, bahasa tuturan, di mana terlihat seorang anak sedang melakukan mendengar tetapi tidak berbicara. Nah, baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan mengenai hasil laporan observasi yang telah saya lakukan terhadap anak berusia 3 tahun bernama Kesha. Dari hasil analisa yang telah saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa Kesha sudah berada pada tahapan perkembangan yang baik dan normal. Terlihat dari Kesha sudah dapat berbicara dengan apa yang ingin dia lakukan. Jadi, dia sudah bisa berpikir untuk melakukan sesuatu atau berbicara sesuatu kepada orang lain. Nah, kemudian Kesha ini juga makin sering bertanya mengenai sesuatu hal. Ini merupakan ungkapan rasa keingintahuannya yang sangat besar, seperti bertanya sedang apa, ini di mana, mau kemana, kenapa, dan sedang apa. Ini membuktikan bahwa perkembangan bahasa, yaitu dalam hal ini pemerolehan bahasa pada Kesha, sudah termasuk normal dan sesuai dengan usia perkembangannya. Nah, pada usia ini juga, Kesha sudah mulai bisa mengerti penjelasan sederhana. Dapat dilihat dari respon dan reaksinya di saat ibu atau orang terdekatnya berkomunikasi atau berbicara kepadanya. Nah, sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.